Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silviana, saya guru kelas 6 di SD Karangjati, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. Seperti tahun lalu, saya membuat video tentang penjelasan PPDB di Kabupaten Bantul. Tahun ini juga masih sama, saya akan membuat pemaparan tentang bagaimana sistem seleksi, jadwal, dan alur yang harus ditempuh Bapak Ibu Wali murid kelas 6 dalam mendaftarkan siswa-siswinya di SMP di Kabupaten Bantul. Nah, alasan pembuatan video ini masih sama seperti tahun lalu karena keadaan yang masih pandemi tidak memungkinkan untuk mengumpulkan wali murid di kelas atau mendatangkan di sekolah untuk penjelasan bagaimana sistem PPDB. Sedangkan wali murid itu banyak yang bertanya bagaimana caranya, bagaimana sistem seleksinya, apakah sama seperti tahun lalu ataukah seperti tahun-tahun sebelumnya atau bagaimana. Nah, karena seperti itu kadang wali murid itu ada yang WA, hanya bisa bertanya lewat WA, hanya bisa bertanya lewat telepon atau satu persatu datang menemui saya. Nah, itu sangat tidak efektif menurut saya, dan lewat WA pun kadang-kadang penjelasannya tidak terlalu jelas ya, karena hanya lewat teks. Berbeda jika disampaikan dengan bicara secara langsung. Nah, video ini semoga dapat membantu memberikan pencerahan bagaimana sistem seleksi PPDB SMP di Kabupaten Bantul tahun 2021. PPDB SMP tahun 2021 di Kabupaten Bantul seperti tahun lalu ada 4 jalur, terdiri dari 4 jalur. Yang pertama KKO atau kelas khusus olahraga, yang kedua afirmasi dan perpindahan orang tua, yang ketiga prestasi, dan yang terakhir adalah zonasi. Nah, zonasi di sini sedikit berbeda dengan tahun lalu, yaitu dibagi menjadi 2. Zonasi wilayah lingkungan sekolah dan zonasi wilayah kecamatan. Bagaimana penjelasannya? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama KKO atau kelas khusus olahraga, ini dilakukan secara langsung atau tidak online, itu langsung menuju ke sekolah yang menyediakan kelas khusus olahraga. Di Bantul sendiri ada 4 sekolah yang menyediakan kelas khusus olahraga. Yang pertama ada SMP 3 Pleret, SMP 1 Kretek, SMP 2 Kretek, SMP 3 Imogiri. Itu nanti kelas khusus olahraga. Jadi mungkin kurikulum dan mata pelajarannya sedikit menitik beratkan pada mata pelajaran olahraga. Yang selanjutnya jalur afirmasi dan perpindahan tugas orang tua. Afirmasi itu adalah jalur yang dikhususkan untuk siswa yang dari keluarga kurang mampu. Itu biasa dibuktikan dengan siswa itu penerima PIP, penerima PKH, atau lain sebagainya yang menunjukkan kalau dia itu dari keluarga yang kurang mampu. Nah, selain memiliki surat tersebut, itu siswa tersebut pasti sudah masuk ke dalam data BDT atau apa di Bansos, bisa dicek di linknya, nanti akan saya ketikkan linknya. Bisa dicek dengan memasukkan NIK, nomor induk kependudukan siswa tersebut, apakah dia masuk ke dalam BDT atau tidak. Nah, yang selanjutnya untuk perpindahan tugas ortu atau wali, itu adalah dikhususkan untuk siswa yang mengikuti tugas orang tua. Misalnya orang tuanya bekerja sebagai tentara, itu biasanya kan pindah-pindah tugas. Nah, ketika orang tua tersebut dipindah tugaskan kurang lebih 3 tahun yang lalu, maksimal 3 tahun yang lalu, ke siswa otomatis dia akan pindah, dan belum tentu kartu keluarganya sudah menetap di Kabupaten Bantul. Bisa jadi kartu keluarganya masih di daerah tugas ayahnya sebelumnya. Jadi dia diberikan jalur khusus, yaitu jalur perpindahan tugas ortu atau wali sebesar 5% dari kuota sekolah tersebut. Itu nanti dibuktikan dengan surat tugas orang tua yang maksimal 3 tahun yang lalu. Jadi mungkin maksimal 2019, iya, maksimal 2019. Kalau yang sudah pindah dari 2018 mungkin sudah tidak bisa berlaku. Yang selanjutnya jalur prestasi. Jalur prestasi ini ada 25% dari kuota sekolah, itu menggunakan nilai gabungan, yaitu nilai rapot 5 semester
dan nilai ASPD yang sudah dilaksanakan kemarin itu nanti akan dihitungkan oleh sistem. Jadi otomatis sistem PPDB itu sudah memiliki data nilai rapot dan data nilai ASPD milik siswa-siswa semuanya se-Kabupaten Bantul, utamanya lulusan Kabupaten Bantul. Ketika siswa memasukkan nomor NISN-nya, nanti nilainya sudah ada dan bisa tahu nilainya sudah berapa dan nanti bisa disaingkan dengan teman-teman yang mana. Mungkin bisa dihitungkan nanti setelah keluar rumusnya, karena rumusnya itu ada tentang kalibrasi KKM dan nilai rapot yang saya sendiri belum terlalu paham bagaimana cara menghitungnya. Nanti mungkin ada info tambahan. Oke, yang terakhir yaitu jalur zonasi. Yang pertama itu ada zonasi wilayah lingkungan sekolah dan yang kedua zonasi wilayah kecamatan. Zonasi wilayah lingkungan sekolah ini adalah untuk siswa yang tinggalnya radius 500 meter dari sekolah. Itu nanti dihitung dari titik sekolahnya jaraknya berapa meter, maksimal dalam radius 500 meter. Itu kuotanya 5% dari kuota keseluruhan. Terus yang selanjutnya yang terakhir, zonasi wilayah kecamatan. Itu terbagi menjadi zona. Di Kabupaten Bantul sendiri ada 5 zona. Zona yang pertama, sebentar, mohon maaf, saya cekkan zonanya. Oke. 5 zona. Yang pertama, zona 1 sampai 2 itu terdiri dari beberapa kecamatan. Oke. Zona pertama itu ada Kecamatan Sedayu, Pajangan, Serandaan, dan Andap. Zona 2, Kecamatan Sanden, Bambang Lipuro, Kretek. Zona 3, Pundong, Imogiri, Jetis. Zona 4, Banguntapan, Pleret, Piungan, Blingo. Dan zona terakhir, zona 5, yaitu Bantul, Sewon, Kasihan. Nah, itu pembagian zonanya. Terus bagaimana sistem seleksinya? Oke, kita lanjutkan dulu ke pendaftaran. Waktu pendaftaran yang pertama tentang KKO. Pendaftaran KKO atau kelas khusus olahraga dilaksanakan pada pada hari Senin sampai Sabtu 14 sampai 19 Juni 2021. Terus kemudian ada tesnya yaitu langsung tanggal 14 sampai 19 Juni nanti dijadwalkan. Pengumumannya 19 Juni 2021. Itu bisa langsung datang ke sekolah yang memiliki kelas olahraga tadi, yang 4 tadi. Ada 3 Pleret, 1 Kretek, 2 Kretek, dan 3 Imogiri. Bisa langsung ke sana jika menghendaki masuk kelas khusus olahraga. Terus yang selanjutnya jadwal pendaftaran dari jalur afirmasi. Jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua, dan jalur prestasi itu tanggalnya sama, yaitu tanggal 17 sampai 19 Juni 2021. Semuanya mendaftarkan online di linknya PPDB Bantul Cup kalau nggak salah, nanti saya tuliskan juga linknya. Ini dari tanggal 17 sampai 19 Juni 2021. Online bisa mulai dari jam 00 sampai yang tanggal 19 online-nya diterima sampai jam 11 siang. Oke. Kemudian pengumuman langsung di tanggal 19 Juni jam 1. Jadi tadi ditutup jam 19 Juni jam 11, terus pengumumannya langsung di 19 Juni jam 1. Gitu. Yang selanjutnya, termasuk zona wilayah tadi juga masuk 17 sampai 19 Juni. Jadi yang tanggal 17 sampai 19 Juni itu ada afirmasi, perpindahan orang tua, prestasi, dan zonasi wilayah. Zonasi wilayah yang 500, zonasi wilayah lingkungan sekolah itu yang radius 500 meter dari sekolah. Itu 17 sampai 19 Juni 2021. Ya. Terus yang zonasi terakhir, yang zonasi kecamatan itu besarnya 50% dari daya tampung, dilaksanakan tanggal 21 sampai 23 Juni 2021. Sama juga dibukanya jam 00, terus ditutupnya tanggal 23 itu ditutup jam 11 juga, nanti pengumuman juga jam 13, jam 1, tanggal 23 sendiri. Oke. Itu jadwal-jadwalnya mungkin bisa dicatat dan bisa diperhatikan kira-kira mana yang bisa didaftarin dulu. Semua peserta didik itu bisa mendaftar di beberapa jalur. Maksudnya begini, tadi kan afirmasi, perpindahan orang tua, prestasi, dan zonasi wilayah sekolah itu di tanggal 17 sampai 19 Juni. Apabila dari jalur tersebut siswa belum bisa masuk atau belum bisa diterima, siswa bisa mendaftar ke jalur zonasi yang nanti dilaksanakan tanggal 21 sampai 23 Juni.
gitu. Oke, sudah. Oke. Terus bagaimana sistem seleksinya? Nah, sistem seleksinya ini adalah maksudnya jika kuota yang dibutuhkan itu pendaftar melebihi kuota yang dibutuhkan. Misalnya untuk jalur prestasi tadi kan 25%. 25% mungkin katakanlah 50 siswa yang dibutuhkan dalam sekolah tersebut. Tetapi pendaftarnya lebih dari 50 siswa, berarti kan harus ada yang diseleksi. Nah, seleksinya berdasarkan apa? Mari kita perhatikan juknisnya. Sistem seleksinya. Sistem seleksi yang pertama yang untuk kelas khusus olahraga sudah jelas karena dia offline dan ada sistem tesnya, berarti dengan menggunakan tes nanti ada penilaian, mungkin tes bakat atau apa dan lain sebagainya, saya juga kurang paham. Nanti bisa langsung mencari informasi ke 4 sekolah tadi yang menyelenggarakan sistem menyelenggarakan kelas khusus olahraga. Kemudian yang afirmasi, untuk yang afirmasi tadi otomatis pendaftarnya adalah siswa yang memiliki kepesertaan dalam BDP. Itu nanti jika pendaftarnya melebihi kuota yang dibutuhkan, nanti akan diseleksi berdasarkan pertama tempat tinggal dalam zona, yang kedua pilihan sekolah, diprioritaskan sekolah pilihan pertama, yang ketiga calon peserta didik baru yang berasal dari dalam Kabupaten Bantul, yang keempat pendaftaran lebih awal. Jadi misal seperti begini, pendaftar di Kecamatan Kasihan, jadi saya menggunakan sampel di Kecamatan Kasihan. Nah, di Kecamatan Kasihan ini kan berdampingan dekat dengan Kecamatan Sewon, Kecamatan Sedayu, Kecamatan Pajangan, mungkin begitu. Nah, ketika ada yang mendaftar di SMP, salah satu di SMP di Kasihan, nah itu nanti jika pendaftarnya ada yang siswa yang dari luar kecamatan, yang diutamakan adalah siswa yang dari Kecamatan Kasihan dulu karena dia dalam zona. Atau misalnya pendaftarnya ada dari Kecamatan Kasihan, Kecamatan Sewon dan Kecamatan Sedayu, misal harus diambil 2 tetapi ada 3 pendaftar itu tadi, yang diambil Kecamatan Kasihan dan Sewon dulu karena Kecamatan Kasihan dan Sewon ada dalam satu zona. Kalau Sedayu kan sudah beda zona gitu. Jadi yang didahulukan dalam zonanya. Kemudian selain itu pilihan sekolah. Nah, misalnya siswa A mendaftar di SMP 1 Kasihan sebagai pilihan pertama. Kemudian siswa B mendaftar di SMP Kasihan sebagai pilihan kedua. Tadinya dia sudah mendaftar di SMP 2 Kasihan dan terlempar. Nah, itu otomatis yang akan didahulukan adalah siswa yang memilih sekolah tersebut di pilihan sekolah pertama. Gitu. Terus yang selanjutnya peserta didik yang berasal dari dalam kabupaten. Oke, otomatis jelas itu kalau misalnya siswa dari luar kabupaten itu di nomor 2 kan. Kemudian pendaftaran lebih awal. Jadi kalau misalnya tadi ternyata tempat tinggalnya zonanya sama, pilihan sekolahnya sama-sama pilihan pertama, terus habis itu calon peserta didiknya kabupaten sama-sama dari Kabupaten Bantul. Lalu apalagi yang harus diseleksi nih kalau misalnya masih dalam sampai ke 3 tahap itu tadi masih sama. Nah, itu dilihat siapa yang mendaftar lebih awal. Oke, yang selanjutnya adalah jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Itu kuotanya ada 5% dari jumlah siswa yang dibutuhkan. Nah, ini nanti juga daftarnya online, langsung mengisi online dan menyertakan surat kepindahan tugas orang tua, menyertakan surat tugas dari kantornya. Misalnya bukan tentara pun juga bisa, misal BUMN atau pegawai swasta, yang penting menyertakan surat tugas kepindahan orang tuanya, pindah tugas gitu. Itu maksimal 3 tahun yang lalu. Biasanya di sekolah-sekolah itu jarang ada yang masuk gitu loh. 5% jarang ada yang menggunakan karena memang jarang sekali siswa yang pindahan 3 tahun dalam kurun 3 tahun ini yang bisa menggunakan surat kepindahan. Mungkin kalau pindah pun juga pindah alasan yang lain, bukan pindah tugas. Jadi kuota tersebut 5% itu kadang-kadang kosong gitu. Jadi nanti kalau kuotanya tidak terisi bagaimana? Itu nanti kuotanya akan dialokasikan ke jalur zonasi. Misalnya zonasi kan hanya 50%. Nah, karena jalur perpindahan tugas orang tua itu tidak ada yang mengisi, jadi kuota zonasinya jadi 55% gitu. Yang selanjutnya untuk jalur prestasi 25% dari kebutuhan sekolah, maksudnya jumlahnya 25%.
Itu nanti jalur prestasi itu seleksi yang berdasarkan nilai gabungan. Nah, nilai gabungan itu apa? Nilai gabungan, sebentar. Oke. Ini nanti dia nilai gabungan itu adalah nilai rata-rata ASPD ditambah nilai rata-rata 5 semester yang sudah dikalibrasi. Nah, dikalibrasi itu bagaimana? Saya sendiri kurang paham, masih belum paham karena itu nanti kalibrasi itu menghitung persen KKM dan persen raport. Bagaimana saya belum tahu rumusnya, nanti mungkin ada informasi tambahan. Yang jelas itu adalah nilai gabungan dan orang tua tidak perlu bingung gimana cara menghitungnya karena nanti pasti ada informasi. Ada informasi nilainya berapa, mungkin info dari guru kelasnya atau info langsung dari kabupaten, karena itu nanti kabupaten otomatis sudah menghitungkan secara langsung dari sistem. Kabupaten itu punya nilai raport 5 semester, kabupaten juga punya, maksudnya dinasnya sendiri punya nilai rata-rata 5 semester, juga punya nilai rata-rata SPD nanti yang menghitungkan langsung dari dinas, masukkan ke sistem. Jadi begitu siswa daftar online memasukkan NISN, itu nanti datanya sudah keluar, nilainya juga sudah keluar. Tapi kalau memang penasaran hitungannya bagaimana, nanti bisa tanya ke wali kelasnya jika sudah keluar informasi cara menghitungnya. Itu nanti ke bagaimana sistem seleksinya, dia tidak dibatasi oleh nilai. Kalau tahun lalu itu siswa yang bisa mendaftar jalur prestasi adalah siswa dengan nilai yang jumlahnya 240, minimal 240, kurang dari itu tidak bisa mendaftar jalur prestasi. Nah, tapi ini tidak dibatasi, jadi siswa dengan nilai berapapun bisa mendaftar jalur prestasi. Tetapi ya nanti dilihat seleksinya bagaimana, karena misalnya nilainya 100 kok dibandingkan dengan 270 gitu ya jelas, yang 100 kalah gitu. Oke. Nah, selain tidak dibatasi nilai, ini juga tidak dibatasi zona, jadi mau dari zona manapun bebas, tidak mempengaruhi. Misalnya kok dari Sedayu mau daftar di Bantul, Sedayu mau daftar di Kasihan, itu juga boleh. Yang penting yang diperhatikan adalah nilai gabungan tadi. Yang pertama kali diperhatikan nilai gabungan. Nah, ketika nilai gabungan sama, yang diseleksi apa? Nah, yang dilihat tadi kan nilai gabungannya misalnya sama-sama berakhir di 240, terus kok sama antara A dengan B, diseleksinya berdasarkan apa? Yang pertama yang dilihat itu nanti berdasarkan pilihan sekolah atau prioritas. Tadi tentang prioritas 1, prioritas 2 tadi sama seperti yang tadi. Siswa yang didahulukan adalah yang memilih sekolah tersebut sebagai prioritas pilihan pertama. Terus calon peserta didik baru yang berasal dari Kabupaten Bantul. Kan ini dalam seleksi yang prestasi ini bisa dari kabupaten manapun, bisa dari kecamatan manapun, yang penting yang dilihat adalah nilai gabungannya. Tetapi jika nilai gabungan sama, terus tadi dilihat masalah pilihan sekolahnya. Kalau pilihan sekolahnya juga masih sama, dilihat lagi. Yang diutamakan lagi nanti adalah yang siswa dari Kabupaten Bantul. Tetapi jika siswa A nilainya 240, dia dari luar Kabupaten Bantul, terus siswa B nilainya 230, ya tetap yang diutamakan yang 240 dulu, walaupun dia dari luar Kabupaten Bantul, tetapi kan nilainya lebih tinggi gitu. Ini hanya untuk menghadapi kalau misalnya ada dua siswa dengan nilai 240, mereka berdua ini sama-sama di nomor 2 terakhir dari sekolah tersebut, berarti yang nomor tinggal diambil satu gitu. Nah, itu yang diambil dari yang Kabupaten Bantul dulu jika nilainya sama. Tetapi jika nilainya berbeda, lebih tinggi yang dari luar, juga tetap yang diambil yang nilainya lebih tinggi. Tuh. Nah, setelah itu yang dilihat lagi pendaftar lebih awal. Siapa yang mendaftar lebih awal? Tapi itu juga jadi opsi seleksi terakhir. Oke, yang selanjutnya zonasi wilayah lingkungan sekolah, itu yang radius 500 meter dari sekolah SMP yang dituju. Jadi misalnya seorang anak ini rumahnya cuma belakang SMP persis, nah itu dia juga bisa mendaftar dengan zonasi wilayah lingkungan sekolah. Nah, lalu bagaimana jika kuota yang mendaftar melebihi dari yang dibutuhkan? Seleksinya berdasarkan jarak. Jadi tadi kan dalam radius 500 meter. Nah, terus diurutkan, kalau misalnya yang dibutuhkan hanya 5 tetapi pendaftarnya ada 6 atau 7, berarti diseleksi dari 7 ini siapa yang paling dekat, diukur berapa meter dari sekolah. Itu nanti sudah sistem yang melakukan, mungkin ukur pakai satelit atau apa, saya juga kurang paham. Yang jelas itu nanti sistem yang sudah melakukan. Jadi nggak bisa curang-curangan, saya rumahnya cuma situ, nggak bisa. Oke, yang selanjutnya yang terakhir adalah zonasi wilayah kecamatan. Zonasi wilayah kecamatan tadi sudah saya jelaskan kalau ada terbagi menjadi 5 zona. Nah, ini langsung saja saya berikan contohnya karena ada tambahan aturan berbeda dengan tahun lalu. Ada
ada tambahan poin ketika siswa dari satu kecamatan mendaftar di kecamatan tersebut, tambahan 50 poin. Terus siswa kecamatan lain yang mendaftar di sebuah kecamatan tetapi masih dalam satu zona itu dapat tambahan 30 poin. Terus siswa beda di luar zona dapat tambahannya 20 poin. Misalnya begini, siswa dengan kakak kecamatan Kasihan mendaftar di SMP di Kasihan, itu dia akan mendapat poin tambahan 50. Terus bersaing dengan siswa yang dari kecamatan Sewon mau mendaftar ke kecamatan Kasihan, yang itu tadi siswa yang Sewon tadi mendapat tambahan 30. Kalau ada siswa dari luar zona itu nanti tambahannya 20 poin. Jadi misal seperti ini, siswa A ini nilai ujiannya, terus perhitungannya ini untuk perhitungan, misal siswa A ini nilainya 60, ini yang dari kecamatan Kasihan dan mau mendaftar di kecamatan Kasihan, dia akan mendapat tambahan 50, jadi total skor 110. Terus yang siswa ini dari kecamatan Sewon mau mendaftar di SMP Kasihan, itu nilainya 90, dapat tambahan nilai 30, berarti otomatis jumlahnya adalah 120. Ini 110, ini 120. Itu yang akan didahulukan. Ini berdasarkan pertemuan di sosialisasi PPDB beberapa waktu lalu, yang diutamakan adalah yang dengan jumlah skor tertinggi ini tadi. Itu, tetapi masih dalam satu zona. Itu sebenarnya saya masih kurang mantap dengan aturan tersebut, karena kan yang dilihat kan harusnya zonanya dulu, tetapi karena ada mungkin aturan baru itu tadi, aturannya dengan adanya tambahan poin tadi, bisa jadi memang seperti itu yang didahulukan, yang dengan kalau sudah dijumlah skorkan itu tadi, yang diutamakan adalah yang jumlah skornya tertinggi, tidak melihat kecamatannya, tetapi yang penting masih dalam satu zona wilayah. Tuh. Oke, kurang lebih seperti itu nggih untuk sistem aturannya. Jadi yang dilihat itu seperti itu. Terus kalau melebihi itu tadi, melebihi daya tampung, setelah yang dilihat adalah masalah zonasi, yaitu nilai rata-rata ASPD. Jadi tadi jumlah poinnya dijumlah terus dilihat. Terus setelah itu pilihan sekolah. Pilihan sekolahnya dia prioritas pilihan sekolah pertama atau pilihan sekolah kedua, terus pendaftaran lebih awal, terus yang terakhir usia. Nah, ini mungkin sedikit berbeda dengan, ya memang berbeda sekali. Mungkin ada orang tua yang berpersepsi, nggak apa-apa, anak saya usianya sudah cukup, jadi dia daftar SMP dimanapun pasti keterima. Itu mungkin karena melihat juknis tahun lalu. Kalau yang tahun sekarang usia itu tidak terlalu berpengaruh, karena sekarang yang dilihat itu selain masalah kecamatan, terus masalah nilai ASPD-nya. Terus setelah itu kalau misalnya nilai ASPD-nya masih sama jumlahnya, dilihat prioritas pilihan sekolahnya. Terus dilihat lagi pendaftaran lebih awal. Jadi sebenarnya nggak nyampe menyeleksi masalah usia pun, dilihat dari pendaftaran. Misalnya satu anak nilainya sama persis 240, terus dia sama-sama dari kecamatan Kasihan, terus nilai ASPD-nya itu tadi sama-sama 240, berarti kan sama nih, disaingkan, udah nilai ASPD-nya sama. Dilihat lagi pilihan prioritas sekolahnya, kebetulan mereka sama-sama mendaftar di SMP A ini sebagai pilihan pertama semua, berarti kan sama nih skornya. Nah, terus habis itu kita lihat lagi siapa yang mendaftar lebih awal di antara ini dan ini, gitu. Itu kalau dari situ pun sudah kelihatan, karena akan sangat kecil kemungkinannya dua orang siswa ini mendaftar di jam, menit, detik yang sama. Jadi mesti sudah terseleksi dari pendaftaran yang awal siapa. Jadi belum sampai menyeleksi masalah usia, ini sudah terseleksi. Begitu penjelasannya. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan ada tambahan ini lagi, aturan lagi, berbeda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu begitu siswa sudah mendaftar milih SMP A terus dan SMP B, kan milihnya 2 SMP. Nanti kalau misalnya dia dari A terus kelempar di B, terus ternyata kelempar lagi, berarti kan dia sudah tidak bisa mendapatkan sekolah negeri, atau otomatis dia sudah tidak lolos seleksi. Nah, keadaan seperti ini kalau untuk PPDB yang sekarang, kalau sudah terlempar dari SMP 1 ke SMP 2, SMP 2 terlempar lagi, itu siswa tersebut bisa mencabut berkas dan mendaftar online lagi di sekolah lain yang kira-kira dia itu masih bisa diterima. Misalnya skor 240 tadi, skor 240 mendaftar di A, kelempar di pilihan kedua yang di B. Nah, ternyata di SMPC 240 itu masih kemungkinan. Jadi yang di sini tadi berkasnya istilahnya kayak dicabut, itu nanti pencabutan berkas juga bisa online. Cabut berkas gitu intinya, terus nanti setelah itu bisa mendaftar lagi online, memilih ke SMP yang lain, yang di SMPC tadi yang kira-kira nilainya masih cukup gitu. Itu jadi bisa cabut berkas. Kalau nggak keterima lagi, cabut lagi, pindah lagi, bisa.
Jadi saya harapkan itu orang tua itu setelah mendaftar jangan langsung udah selesai gitu, tapi memantau kira-kira putra putrinya itu posisinya di situ aman atau tidak, masih bertahan atau tidak. Kalau memang sudah terlempar, buru-buru cabut berkas, buru-buru dipindah cari sekolah yang lain. Itu jika masih dalam waktu yang sama, misalnya pendaftaran prestasi itu kan tanggal 17 sampai tanggal 19. Jadi di dalam jangka 3 hari itu, kalau misalnya di hari pertama sudah terlempar nggak dapat sekolah manapun, berkasnya bisa dicabut, terus bisa daftar online lagi. Jadi dalam jangka waktu 3 hari itu untuk setiap jalur gitu. Jadi kalau misalnya zonasi juga masih bisa cabut berkas didaftar lagi, tapi juga dalam rentang waktu 21 sampai 23 gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, sekarang kesempatannya berulang untuk mendaftarkan SMP. Itu bisa ya, memang kesulitannya nanti mungkin terjadi istilahnya bom-boman ketika ini di hari ketiga udah merasa aman di sekolah situ, tapi dilalah lagi kebetulannya ada siswa lain yang nggak keterima, terus tiba-tiba pada masuk ke sini. Nah akhirnya terus yang tadinya udah aman bisa kegeser gitu. Itu jadi benar-benar harus saling pantau, harus hati-hati, jangan langsung merasa oh ini udah aman, enggak, itu bisa jadi tergeser di hari-hari detik-detik terakhir, hari-hari terakhir malahan. Jadi orang tua setelah mendaftar, prosesnya gini, prosedurnya mendaftar online. Setelah mendaftar online, nanti mendaftar online itu biasanya hanya mengisi NISN atau NIK, tergantung nanti jalurnya. Nanti di portalnya beda-beda, maksudnya dalam satu portal nanti ada afirmasi yang mana, ada prestasi yang mana, zonasi yang mana, itu nanti. Terus mengisi apa, nanti datanya sudah pasti keluar. Saya belum lihat ininya, portalnya bagaimana. Jadi besok mungkin kalau misalnya portalnya sudah siap, saya bisa tutorialkan bagaimana cara mendaftarnya dan apa saja yang perlu diisi. Nah setelah mengisi online itu tadi, nanti jangan lupa cetak bukti pendaftaran, di print itu nanti, karena gunanya sebagai bukti sudah mendaftar dan dipakai untuk pendaftaran ulang jika siswa tersebut lolos di SMP yang dituju. Terus kertasnya tadi disimpan. Setelah pendaftaran online selesai, nyetak berkas, nyetak bukti sudah, jangan lupa untuk tetap dipantau terus. Jadi kira-kira nih itu pertimbangan, perlu dicabut apa enggak, sudah aman atau belum, kira-kira perlu pindah sekolah atau tidak gitu. Nah tadi kan jalur yang 4 tadi yang ada pertama tadi perpindahan orang tua, afirmasi, terus zonasi lingkungan sama prestasi, itu kalau memang tidak tertampung di 4 jalur ini, bisa nanti mendaftar ke jalur yang zonasi kecamatan, karena kan berbeda tanggalnya. Jadi kalau ketika ini udah pakai cabut berkas tadi tetap masih belum lolos, nanti bisa nyoba lagi di zonasi wilayah kecamatan. Nanti di zonasi wilayah kecamatan pun juga bisa cabut berkas terus daftar lagi, cabut berkas daftar lagi gitu. Tapi ya kira-kira aja. Jadi maksudnya jangan dikit-dikit dicabut, tapi kira-kira dipantau, oh aman di sini udah daftar. Jangan buru-buru daftar juga, itu juga salah satu trik. Nggak usah buru-buru, dipantau dulu kira-kira putra-putrinya tuh aman di sekolah mana. Oh aman nih di sini di hari kedua, oh langsung aja daftar di sini. Oke, kurang lebih mungkin seperti itu ya. Saya jelaskan lagi untuk masalah tutorial yang daftar online-nya, saya masih menunggu sistemnya siap. Nanti mungkin ada demonya, ada cara-caranya. Nanti kalau sempat insya Allah saya buatkan tutorial untuk mendaftarnya. Seperti tahun lalu juga saya buatkan tutorialnya. Tapi ini saya lihat kemarin sistemnya belum siap, jadi masih ngisi-ngisinya tuh belum komplit. Nanti coba saya cek lagi, kalau memang sudah siap, insya Allah saya buatkan video tutorialnya. Oke, kira-kira ini bisa menjadi gambaran ya untuk Bapak Ibu semua. Kira-kira, oh sistem seleksinya sekarang seperti ini, yang dipertimbangkan ini ya gitu. Mungkin bisa ditambah dengan konsultasi ke wali murid kelas 6-nya. Tapi kira-kira aja mungkin gini sih, saya sebagai wali, kalau misalnya satu-satu bertanya itu kadang-kadang memang ini jawab satu-satu juga kadang-kadang tidak bisa fast respon, kadang-kadang kelamaan, atau kadang-kadang kita mau menjelaskan lewat ngetik pun juga kesulitan. Jadi kalau mungkin mau bertanya bisa langsung di grup aja, mungkin ada grup kelasnya kan, jadi nggak usah japri satu-satu. Mungkin japrinya tuh intinya sama, tetapi orangnya yang bertanya beda, jadi kan seperti 2 kali menjelaskan. Jadi bisa di grup, jadi bisa sekalian diskusi terus habis itu. Atau kalau enggak mungkin ketemu langsung pun juga, karena kondisi nggak bisa ya, jadi mungkin video inilah bisa membantu lah kira-kira bagaimana
gambarannya untuk seleksi PPDB di SMP di Kabupaten Bantul tahun 2021. Oke, mungkin sudah cukup yang saya paparkan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu wali murid kelas 6 dan Bapak Ibu wali kelas 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.